Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rila Pangesti dengan NPM 202121057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah ekranisasi novel yang berjudul Gerbang Dialog Danur karya Risa Saraswati. Ekranisasi merupakan pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam sebuah film. Novel Danur ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Danur, I Can See Ghosts. Merupakan film hantu Indonesia yang dirilis pada 30 Maret 2017, disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini diangkat dari novel karya Risa yang berjudul Gerbang Dialog Danur tersebut, yang ditulis berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang gadis indigo. Dalam Gerbang Dialog Danur menceritakan tentang persahabatan Risa dan kelima sahabatnya yang berbeda dimensi lain. Awal pertemanan mereka saat Risa yang saat itu masih kelas 5 SD. Dia baru saja pindah dari desa ke kota Bandung. Risa tinggal bersama nenek dan sepupunya di sebuah rumah peninggalan Belanda. Nah, di rumah inilah Risa memulai persahabatannya dengan 5 anak hantu tersebut. 5 anak hantu itu bernama Peter, Hans, Hendrik, William, dan Johnson. Sejak saat itulah mereka berteman akrab hingga menjalin persahabatan berbeda dimensi. Hingga akhirnya persahabatan Risa dengan kelima anak hantu Belanda itu pun berjalan 1 tahun. Saat itu Risa mulai sadar dan mendapati bahwa sahabat yang setiap hari diajaknya mengobrol itu adalah hantu, di mana saat itu mereka menunjukkan wujud aslinya dengan kepala terpisah dari badan. Namun Risa tidak mempersalahkan atau mempermasalahkan soal itu. Walau Risa dan kelima hantu Belanda itu berbeda dimensi, mereka tetap bersahabat. Mereka berlima hadir membawa warna-warna pelangi kepada kehidupan Risa. Risa berusaha menjadi pendengar yang baik untuk kelima sahabat hantunya. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang kesedihan yang dibuat oleh penjajah Jepang. Terkadang pula ekspresi kemarahan, sedih, menangis, bahkan menunjukkan wujud tersebut yang sangat mengerikan. Tetapi Risa tidak sama sekali takut. Risa berpikiran positif dan mengambil hikmah dari kejadian yang dialami oleh kelima sahabat hantunya itu. Sudah beberapa tahun Risa dan kelima sahabatnya menjalin persahabatan. Dan saat itulah persahabatan Risa sedang diuji. Risa ketika itu masih kecil, masih muda. Membuat janji terhadap Peter, Risa berjanji mengakhiri hidupnya agar bisa hidup selamanya bersama kelima sahabat hantunya. Risa berusaha menepati janjinya dengan melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Mulai dari menyayat tangannya, meminum obat dalam dosis yang cukup banyak. Tapi usaha yang dilakukan Risa selalu gagal. Risa pun menyesal karena telah melanggar janji yang dia buat bersama Peter. Alhasil, Peter pun marah besar dan mengajak 4 sahabat Risa pergi meninggalkan Risa. Dan mereka pun tidak pernah muncul lagi di hidup Risa selama belasan tahun. Selama ditinggal kelima sahabatnya, Risa mencoba menyibukkan dirinya dengan kehidupan nyatanya. Tapi tak jarang Risa juga bertemu dengan sahabat-sahabat hantu lainnya seperti Samantha, Ardia, Teddy, Edwin, Jen, Sarah, Elizabeth, dan Cassie. Tak sedikit dari mereka meminta bantuan kepada Risa untuk menemukan keluarga ataupun kekasih yang mereka cari. Sesungguhnya Risa sangat rindu terhadap kelima sahabat hantunya itu. Hingga dewasa, kelima sahabatnya itu tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Tapi, sampai saat suatu ketika Risa menciptakan sebuah lagu yang berjudul Story Peter dan berharap bertemu kembali dengan sahabat kecilnya dulu. Bait demi bait ia nyanyikan. Ia berharap mereka datang, namun harapan itu hampa. Kelima sahabatnya benar-benar marah dan mereka tak pernah muncul lagi. Tapi prasangka itu salah. Setelah Risa menyanyikan lagu biasa yang mereka nyanyikan bersama dulu, terdengar samar-samar dari kejauhan, semakin dekat di telinga Risa dan ia sadar bahwa suara itu tak asing baginya. Sekarang, ketika ia membuka mata, benar kelima sahabatnya telah berada di depannya. Risa pun langsung memeluk kelima sahabatnya tersebut untuk melepas rindu.
Dan kini kemanapun Risa pergi, dia selalu ditemani oleh kelima sahabatnya. Meski Risa bukan anak kecil lagi, tapi canda dan tawa mereka tak pernah pudar. Lalu, pada proses pemindahan novel ini ke layar putih, mau tidak mau akan mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Dalam pengadaptasian novel Danur karya Risa ke dalam film Danur karya Awi, terdapat penambahan tokoh dan penambahan latar, penciutan tokoh dan latar, dan perubahan jalan cerita. Penambahan tokoh ini meliputi Andris sepupu Risa, dukun, Sinta, seorang psikolog, dan tukang kebun. Di dalam film Danur, sutradara Awi, Andris sepupu Risa mempunyai peran menjaga nenek Risa yang sedang sakit. Semenjak Risa di rumah nenek, Andri dihantui oleh Asih yang menyamar sebagai perawat nenek. Andri merasa aneh dengan Asih karena gerak-geriknya mencurigakan dan berwajah pucat lemas seperti bukan manusia pada umumnya. Semenjak Andri melihat Asih dari jendela bawah kamar nenek, Andri merasa bahwa Asih adalah hantu. Andri mulai dihantui saat dia menyiapkan bakso untuk makan siang dan melihat Asih saat mengambil mie bakso yang jatuh ke lantai, dan dia tidak sengaja melihat wujud asli Asih dari kedua kakinya. Selain itu, Andri kembali dihantui saat berada di ruang tengah dan hendak pergi ke dapur. Asih tiba-tiba muncul dan menunjukkan ekspresi hantunya hingga Andri pingsan. Penciutan yang ada di dalam pengadaptasian ini meliputi penciutan tokoh dari 19 orang menjadi 12 orang. Tokoh hantu sahabat Risa pada novel Danur berjumlah 5 orang, yaitu Peter, Jansen, William, Hans, dan Hendrik. Sedangkan pada film Danur karya Awi hanya berjumlah 3 orang, yaitu Peter, Jansen, dan William. Selain itu, tokoh hantu yang diceritakan dalam novel Danur karya Risa lebih banyak dibandingkan dengan terdapat di dalam film Danur karya Awi, yang hanya memfokuskan pada 3 hantu sahabat Risa dan Kasih atau Asih. Pada novel Danur karya Risa Saraswati, tokoh hantunya meliputi Kasih, Samantha, Elizabeth, Teddy, Sarah, Jen, Lydia, Edwin, dan Ardia. Yang kemunculan sosoknya adalah yang meminta bantuan kepada Risa agar dapat kembali ke alamnya masing-masing dengan tenang. Perubahan bervariasi dalam pengadaptasian ini mencakup Risa Saraswati. Dalam novel Risa Saraswati, Risa hanya tinggal bersama nenek dan sepupunya. Sedangkan di dalam film Danur karya Awi, Risa tinggal bersama Eli, ibu Risa, Riri, adik Risa, dan nenek Risa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.